Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pagi yang cerah ini, di pagi yang penuh barokah ini untuk melanjutkan kajian kita yaitu akidah Islamiyah. Alhamdulillah, sekarang sampai materi yang sangat dahsyat. Ini materi yang sangat berperan merubah hidup saya, yaitu materi tawakal. Kenapa saya katakan dahsyat? Karena makna tawakal di kalangan umat Islam ini seperti angin lalu, ya. Seakan-akan tidak banyak berpengaruh, seakan-akan tidak bermakna. Kenapa? Karena pemahaman tawakal pada diri umat itu sudah menyimpang, ya. Sudah menyimpang. Jadi selalu saja, karena ini masih turunan dari materi kodok kodar, maka umat selalu terbelah menjadi dua. Dalam memahami tawakal juga demikian. Selalu muncul dua kelompok, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Jadi satu sisi memahami tawakal itu apa? Tawakal itu ya pasrah sepenuhnya kepada Allah, terserah apa yang mau terjadi, terjadilah. Mau sakit ya biar sakit, mau sembuh ya sembuh, mau bangkrut ya bangkrut, mau untung ya untung, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal dimaknai pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ya, malas berikhtiar, malas berusaha, malas membuat perencanaan-perencanaan, malas membuat planning-planning. Kenapa? Ya sudah tawakal. Di sisi lain, ada yang memahami tawakal itu ya apa? Tawakal itu setelah berusaha. Berarti kuncinya apa? Kuncinya orang itu harus berusaha secara sungguh-sungguh, harus ikhtiar secara sungguh-sungguh, harus benar-benar apa? Merencanakan secara sungguh-sungguh sampai maksimal. Setelah itu apa? Tawakal. Berarti yang diandalkan adalah ikhtiarnya, yang diandalkan adalah usahanya, setelah itu tawakal. Berarti apa? Tawakal nggak ada gunanya apa-apa. Tawakal itu hanya pelengkap penderita saja. Nah, kalau umat Islam itu seperti ini, terbagi dua seperti ini, inilah yang saya katakan tadi, tawakal tidak punya peran apa. Padahal tawakal itu seharusnya menjadi tonggak kejayaan Islam, menjadi tonggak kebangkitan Islam, menjadi tonggak kemuliaan Islam, kalau pemahaman tawakalnya benar. Harusnya umat yang paling sukses itu umat Islam. Umat yang paling jaya umat Islam. Umat yang paling mulia umat Islam. Umat yang paling unggul umat Islam. Umat yang seharusnya menguasai dunia, memimpin dunia, mengatur dunia itu umat Islam. Kenapa? Karena punya modal besar yang diberikan oleh Allah, yaitu apa? Tawakal. Kalau sudah dikasih senjata pamungkas, senjata yang paling hebat, yaitu tawakal, umat nggak bisa jaya nomor satu di dunia, berarti senjatanya nggak dipakai. Dikasih senjata nuklir, senjata yang paling ditakuti dunia, malah disembunyikan. Misalnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk sambil menunggu teman-teman pada masuk, karena ini sangat dahsyat, jadi masih nunggu supaya pemahamannya dari awal seragam. Kita mulai sudah 100 lebih. Bagaimana yang kita harapkan selesai materi tawakal ini harus bangkit,
langsung terbang. Hati-hati plafonnya nanti jebol. Baik, sudah siap, kita mulai ya. Sebagai pengantar, generasi pertama umat Islam benar-benar memahami makna tawakal kepada Allah, sehingga mereka bisa bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Hasilnya apa? Kalau tawakalnya benar, semua masalah-masalah hidup itu bisa diselesaikan dengan baik. Berbagai masalah, berbagai tantangan, berbagai rintangan, berbagai kesulitan-kesulitan hidup akan sangat mudah diselesaikan. Kenapa? Karena para sahabat punya pemahaman tawakal yang sebenar-benarnya. Yang membawa kejayaan Islam, yang membuat Islam itu tersebar ke seluruh dunia, itu di tangan para sahabat. Kenapa sahabat bisa benar-benar menaikkan kejayaan Islam, memuliakan Islam? Karena senjatanya tadi apa? Tawakal. Karena umat Islam generasi awal, para sahabat itu benar-benar menggunakan senjatanya ini. Senjata tawakal ini kalau digunakan, mestinya menjadi muslim terhebat, muslim penguasa dunia. Beda dengan kaum muslimin kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisinya terpuruk. Lu sama-sama Islamnya, sama-sama mewarisi Quran dan Sunnah yang sama. Umat Islam sekarang benar-benar terpuruk. Kemarin baru saja Afghanistan dimenangkan Taliban, udah ribut semua. Yang ngancam seluruh dunia, PBB ngancam, Inggris ngancam, Jerman ngancam, Amerika ngancam, Cina ngancam, semua ngancam. Ngancamnya apa? Jangan sampai Afghanistan menerapkan syariat Islam. Jangan sampai Afghanistan menjadi khilafah Islam. Semuanya sudah ngancam. Untuk menerapkan hukumnya sendiri, syariatnya sendiri aja nggak boleh. Ya kita tunggu aja Afghanistan nanti perkembangannya gimana. Beda dengan generasi awal umat Islam dulu. Mereka bisa menentukan nasibnya, jati dirinya, kemuliaannya, sehingga semua ditaklukkan. Romawi ditaklukkan, Persia ditaklukkan. Dua superpower yang ada pada saat itu. Tunduk patuh. Bukannya Islam yang dikendalikan mereka. Islam yang menundukkan mereka, akhirnya mereka memeluk Islam, sehingga meraih kejayaan dan kemuliaan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Umat Islam sekarang kenapa nasibnya begini? Jawabnya apa? Karena mereka sudah tidak memahami makna tawakal yang sebenarnya. Nah ini pertaruhan betul ini. Berani enggak kita mempertaruhkan tawakal ini? Generasi Islam sekarang ini hanya memahami tawakal sebagai perkataan kosong. Tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam kehidupan mereka. Nah, pertanyaannya mengapa generasi Islam sekarang seperti itu? Jawabnya, kaum muslimin sekarang ini sudah kerasukan paham materialisme, menderita semakin penyakit sempit pandangan, pendek pikiran, terkunci oleh pemahaman materialisme. Kenapa? Karena pemahaman tawakal yang salah. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pemahaman tawakal umat Islam terjebak dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama
umat Islam yang memahami tawakal berarti terikat dengan hukum sebab musabab. Yang kedua, kelompok umat Islam yang memahami tawakal sebagai melepaskan diri dari hukum sebab musabab. Dua-duanya salah. Inilah yang membuat umat terpuruk, umat Islam jatuh, umat Islam tertindas. Umat Islam ketinggalan zaman. Nah, apa yang dimaksud tawakal berarti terikat dengan hukum sebab musabab? Dan apa yang dimaksud tawakal melepaskan diri dari hukum sebab musabab? Sekali lagi, ini kerangka pemahamannya harus kembali kepada kerangka pemahaman qadha dan qadar. Yang belum mengikuti materi qadha qadar dijamin bingung ya. Baik, kita lihat satu persatu. Apa yang dimaksud dengan tawakal berarti terikat dengan hukum sebab musabab. Kenapa tiba-tiba umat Islam itu kok pemahaman tawakalnya menjadi terikat dengan hukum sebab musabab? Kita runutkan lagi. Nah, ternyata gara-gara memahami hadis tentang tawakal secara salah. Hadis yang biasa dibahas tentang tawakal ini, hadis yang sangat terkenal dari sabda Rasul, "Iqilha wa tawakkal." Ikatlah untamu dan bertawakallah. Iqilha wa tawakkal. Ikatlah untamu dan bertawakallah. Ini hadis yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kita berkaitan dengan tawakal. Berarti tawakal itu bagaimana? Tawakal itu berarti kerja dahulu, baru kemudian bertawakal. Ikhtiar dahulu, baru kemudian bertawakal. Usaha dahulu, kemudian bertawakal. Yang penting kita harus berusaha, misalnya mahasiswa. Kalau mau ujian, belajar sungguh-sungguh. Kerjakan soal ujian secara maksimal. Setelah itu, tawakal. Pasrah kepada Allah. Kalau lulus ya alhamdulillah, nggak lulus ya sudah, ngulang lagi. Nah, kalau pebisnis juga begitu. Yang penting sekarang kerja keras dulu. Kita tembus dulu belantara pemasaran sampai bisa closing sebanyak-banyaknya. Setelah itu tawakal. Yang penting kita sudah beriklan, yang penting kita sudah pemasaran, yang penting kita sudah promosi. Setelah itu tawakal. Ini pemahaman tawakal yang salah. Ini pemahaman tawakal yang salah. Dan ini sangat populer di tengah-tengah kita. Kalau sampai ada pemahaman seperti ini, kerja dahulu baru bertawakal. Ikhtiar dahulu baru bertawakal. Usaha dahulu baru bertawakal. Ini berarti apa? Pemahaman ini justru melemahkan tawakal itu sendiri. Gara-gara memahami hadis secara salah, justru hadis ini malah memperlemah tawakal umat Islam. Ngakunya bertawakal, tapi sebenarnya dia tidak bertawakal. Itu hanya tawakal, hanya di mulut saja, tapi sebenarnya tidak bertawakal. Akibatnya apa? Himmah dan azimahnya menjadi lemah, menjadi turun, menjadi tidak bertenaga. Himmah atau semangatnya, azimah, cita-citanya menjadi tidak ada. Kenapa umat Islam nggak punya cita-cita yang tinggi? Ditantang dengan proyek-proyek bisnis yang besar nggak berani. Ditantang untuk menjadi generasi penakluk nggak berani. Ditantang untuk mendakwakan Islam nggak berani. Tidak punya semangat, tidak punya cita-cita yang tinggi. Kenapa? Tawakalnya salah.
pandangan kehidupannya menjadi sempit, selalu merasa lemah, selalu merasa kemampuannya terbatas, tidak mampu melakukan apapun di luar kemampuannya. Saya kalau bisnis ya segini-gini aja lah. Bisa bangun rumah 1, 2 udah cukup. Jangan diajak mimpi-mimpi besar lah. Modal juga nggak punya, mau cari modal di bank nggak boleh. Udahlah. Segini aja udah cukup. Jangan mimpi yang besar. Termasuk melihat kondisi umat sekarang, udahlah kita ini memang nasibnya jadi bangsa kayak gini. Dari dulu juga terjajah. Dari dulu juga terinjak-injak. Udahlah kita memang nasibnya bangsa jongos. Nggak usah mikir macam-macam, kita ini nasibnya jadi jongos. Nggak pernah bermimpi besar, nggak pernah pengen berubah, nggak pernah pengen jaya. Kenapa? Tawakalnya salah. Terus kelompok 2 apa? Ini yang sebaliknya tadi. Yang sebaliknya tadi. Tawakal difahami identik dengan pasrah secara total kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada umat Islam yang kayak gini ya? Nyatanya ada. Sejak zaman Nabi dulu ada, tapi karena dibina oleh Rasul langsung diluruskan. Ini tawakal gaya Arab Badui. Mohon maaf ya. Kalau disebut Arab Badui itu Arab pinggirannya, Arab desa lah. Tawakalnya gimana sih? Nah, hadis tadi lengkapnya itu ada orang Arab Badui yang membawa seekor unta menghadap pada Rasul. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sambil meninggalkan unta tunggangannya. Dia bawa unta, kemudian dia bilang sama Rasul, aku lepas untaku dan aku bertawakal. Maka Nabi langsung negur, kilha wa tawakal, ikatlah untamu dan bertawakal. Berarti tawakal orang Arab Badui ini dimana dengan apa? Pasrah total, tidak mau terikat dengan sunatullah. Tidak mau terikat dengan hukum sebab musabab. Pasrah, kalau ontanya hilang ya sudah nasibnya, kalau masih nggak lepas ya alhamdulillah masih rezekinya. Ini tawakal gaya Arab Badui. Zaman Umar ternyata juga ada. Langsung diluruskan oleh Umar. Jadi dulu di zaman Umar ada pemuda-pemuda yang hidupnya cuma tidur aja di masjid. Pagi tidur, bangun-bangun mungkin, sholat zuhur, makan siang, tidur lagi, bangun, sholat asar, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Langsung ditegur sama Umar. Umar tanya kepada mereka, kalian ini siapa? Saya lihat tidur terus tiap hari. Ternyata mereka menjawab, kami ini orang-orang yang bertawakal. Nah, bahasa Arabnya apa? Mutawakkilun. Ini ada tasdidnya ya. Mutawakkilun. Langsung dimarahi Umar. Bukan, kalian itu bukan orang yang mutawakkilun, tapi mutawakkilun. Ini enggak ada tasdidnya. Mutawakkilun itu kayak gini loh. Orang yang songgo uang kalau orang Jawa. Orang yang berpangku tangan tidak mau berusaha. Kamu itu bukan mutawakkilun tapi mutawakkilun. Orang yang sukanya gini terus. Diusir sama Umar. Jangan kalian seorang pun berpangku tangan tidak mau mencari rezeki. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku rezeki. Ya Allah, berilah aku rezeki. Sebab kalian tahu, langit tidak pernah menurunkan hujan emas maupun perak. Dimarahi sama Umar, pergi sana, keluar. Itu tawakal jenis kedua.
Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Kenapa dampak pemahaman tadi kok salah, membuat menjadi lemah, tidak punya himmah atau semangat, azimah atau cita-cita, keinginan yang tinggi. Nah, penjelasannya dari materi qadha dan qadar. Kita lihat sekarang. Nah, ini harus serius, harus hati-hati. Ini pemahaman kelas tinggi ya. Apa yang dimaksud tawakal bermakna terikat dengan hukum sebab musabab? Kita urutkan tadi ya. Gara-gara memahami hadis secara salah. Iqilha wa tawakal. Ikanlah ontamu dan bertawakal. Berarti makna tawakal itu apa? Bekerja dahulu baru kemudian bertawakal. Berikhtiar dahulu kemudian bertawakal. Ini konsekuensinya apa? Nah, memahaminya dengan qadha qadar berarti dengan dua lingkaran. Ingat, manusia itu punya dua lingkaran, yaitu lingkaran yang menguasai manusia dan yang dikuasai manusia. Manusia punya dua lingkaran, lingkaran yang menguasai manusia dan lingkaran yang dikuasai manusia. Sekarang kita taruh di posisinya masing-masing untuk memudahkan ya, untuk memudahkan pemahaman. Lingkaran yang menguasai itu taruh di dada. Oke. Lingkaran yang dikuasai taruh di kepala. Berarti kalau dada itu isinya apa? Isinya keyakinan-keyakinan. Isinya kepasrahan-kepasrahan. Isinya apa? Keimanan-keimanan. Isinya apa? Semangat atau tidak semangat. Bergairah atau tidak bergairah. Yakin atau tidak yakin. Berani atau tidak berani. Itu bahasa perasaan, bahasa dada, bahasa lingkaran yang menguasai. Oke. Mohon tidak keliru. Ini nanti kita pakai terus dua lingkaran ini. Plus lingkaran yang dikuasai, kenapa kita taruh kepala? Ingat, kepala itu cara kerjanya apa? Tidak seperti dada ya. Kalau dada itu berani, tidak berani, yakin, tidak yakin. Kalau kepala bekerjanya menggunakan logika. Logika itu dasarnya apa? Sebab akibat. Kalau saya modalnya besar, maka nanti hasilnya besar. Kalau modal saya kecil, maka hasilnya kecil. Itu hukum sebab akibat. Nah, akal itu maunya berpikir itu harus logis. Akal dicekoi dengan yang nggak logis itu nggak bisa. Misalnya pengen umroh ke Arab Saudi. Pak, saya pengen umroh. Ya sudah, duduk situ di karpet itu. Nanti kan sampai Arab. Terus akhirnya dia duduk diem terus. Itu kan orang gila namanya. Masa duduk di atas karpet tiba-tiba sampai Mekah? Logikanya di mana? Nah, itu kerjanya akal begitu. Lingkaran yang dikuasai manusia itu lingkaran akal yang hanya bisa bekerja dengan hukum sebab musabab. Lingkaran yang menguasai di dada, cara kerjanya apa? Enggak mikir gitu loh. Dada itu isinya apa? Yakin tidak yakin, semangat tidak semangat, berani tidak berani. Itu bahasa dada. Oke. Sekarang apa yang dimaksud tawakal? Maknanya ikhtiar dahulu baru kemudian bertawakal. Jadi lingkaran yang menguasai isinya tadi apa? Keyakinan-keyakinan kepada Allah. Dan kepala isinya apa? Pengetahuan akal.
Nah, kalau ada yang memahami tawakal itu ikhtiar dahulu, baru kemudian bertawakal, kerja dahulu, baru kemudian bertawakal, berarti ketika bekerja ada lingkaran yang disilang. Kenapa? Tawakal ditaruh setelah bekerja. Ingat, tawakal ditaruh setelah bekerja. Berarti ketika bekerja, tawakalnya disilang. Berarti ketika bekerja tidak ada tawakal, disilang. Kalau ketika bekerja tidak ada tawakal, karena tawakal ditaruh setelah bekerja, berarti ketika bekerja yang diandalkan apa? Sepenuhnya hanya otak saja, sepenuhnya hanya logika saja, sepenuhnya hanya mengandalkan hukum sebab musabab. Akibatnya apa? Akibatnya orang ini tidak pernah punya cita-cita yang tinggi. Tidak berani mimpi yang tinggi saja nggak berani. Kenapa? Semua disandarkan kepada kekuatan-kekuatan yang sifatnya manusiawi. Ayo, berani nggak menjadi pengembang properti yang punya proyek 1 juta misalnya? Sudahlah Pak, jangan mimpi Pak. Kita ini kere semua, kumpulan kere semua. Modal kita itu berapa? Kenapa nggak berani mimpi-mimpi yang besar? Karena hitungannya manusia. Ya kalau modalnya sedikit ya sudah, bikin yang sedikit aja. Jangan ngoyo, jangan mikir yang gede-gede. Bukan level kita. Kenapa? Semua leveling didasarkan pada kekuatan yang manusiawi belaka. Apalagi bicara tentang kejayaan dan kekuasaan suatu umat. Ini lebih parah lagi. Udahlah, kita ini umat yang tertindas, umat yang terbelakang, umat yang hebat itu bangsa Eropa itulah, bangsa Amerika itu yang kulit putih itu yang pinter-pinter. Kita nasibnya memang jadi jongos. Udahlah, nggak usah mikir jadi penguasa dunia. Nggak berani ini. Kenapa? Karena hitungannya hanya kekuatan logika yang diikat oleh kekuatan manusiawi. Dia akan senantiasa lemah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa. Yang biasa aja lemah, apalagi ditantang untuk yang luar biasa, nggak berani. Karena tawakalnya salah. Tawakal ditaruh setelah bekerja. Berarti bekerja, ketika bekerja tidak ada tawakal. Tidak ada keyakinan. Tidak ada boneks. Dada itu isinya bonek, bondo nekat. Oke, ini namanya apa? Terikat dengan hukum sebab musabab. Sekarang yang kedua apa? Melepaskan diri hukum dari sebab musabab. Ini tawakal kelas Arab Badui. Saya lepas ontaku dan saya bertawakal. Nah, hati-hati. Kembalikan kepada 2 lingkaran. Bertawakal dahulu, malah kemudian tidak berikhtiar. Semuanya pasrah. Nah, 2 lingkaran yang menguasai dan yang dikuasai, kalau dari awal tawakal dan tidak mau ikhtiar, namanya apa? Lingkaran yang dikuasai ini disilang, tidak dipakai. Benar-benar nggak mau terikat dengan sunatullah. Benar-benar nggak mau terikat dengan hukum sebab musabab. Benar-benar nggak mau terikat dengan logika. Semuanya pasrah saja. Seperti bulu diterbangkan angin. Nggak mau pakai akal. Besok mau jadi apa? Ya terserah Allah lah. Besok mau sekolah di mana? Terserah Allah. Besok mau bisnis apa? Terserah Allah. Kamu mau nikah nggak? Terserah Allah. Nggak punya logika, nggak punya cita-cita, nggak punya planning, nggak punya keinginan, semua terserah Allah. Pasrah semua, ini kelompok 2. Konsekuensinya apa?
Manusia ini tidak mau terikat sunatullah, manusia ini tidak mau berusaha dan berikhtiar, manusia ini hanya pasrah sama kepada Allah, seperti bulu diterbangkan angin. Ya, nanti saya jatuhnya di mana terserah Allah. Kalau saya nempelnya di Jogja, ya tinggal di Jogja. Kalau terbang melayang-layang nempelnya di Semarang, ya saya tinggal di Semarang. Kalau terbang melayang-layang nempelnya Jakarta, ya Jakarta. Terserah. Tidak memiliki semangat, tidak punya cita-cita. Kenapa? Karena ini tawakal kelas badui. Hanya pasrah, tidak mau terikat sunatullah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk yang benarnya. Siap-siap, siap-siap. Terus tawakal yang benar apa? Ciri-ciri orang yang tawakalnya benar, tawakal itu bisa menjadi penyangga bagi kehidupan. Tawakal yang benar-benar bisa menjadikan tawakal itu sebagai penyangga. Tawakal yang benar harusnya membuat dia sukses, berjaya. Nah, ini yang paling berat ini, tawakal yang benar. Bukan tawakal jenis 1, bukan tawakal jenis 2. Kita buktikan. Ini pertaruhan. Nah, tawakal yang benar itu gimana sih? Bukan yang kelompok 1. Ikhtiar dulu baru bertawakal, kerja dahulu baru bertawakal, usaha dahulu baru bertawakal. Ini salah. Tadi sudah kita bahas. Ini yang membuat umat terpuruk, jatuh, nggak punya keinginan, nggak punya cita-cita. Kenapa? Kerja dahulu baru bertawakal. Akibatnya semua terikat dengan hukum sebab musabab, hanya terkunci dengan logika yang sifatnya manusiawi berat. Termasuk yang kedua tadi, pasrah, tawakal maknanya pasrah, terus nggak mau terikat dengan sunatullah. Nggak mau terikat dengan hukum sebab musabab. Berarti tawakal yang benar apa? Nah, kita buka. Tawakal yang benar ternyata sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja harus tawakal. Loh, cuma gitu. Kan gampang itu. Sahabat, jangan sembarang ngomong. Ini konsekuensinya berat. Aplikasinya harus benar. Ini nggak main-main ini. Apa makna tawakal sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar? Maknanya 2 lingkaran dipakai semua. Lingkaran pertama, lingkaran yang menguasai, harus diisi full cas. Dan lingkaran yang dikuasai harus diisi full cas. Jangan sampai salah. Kalau tawakal yang benar itu sebelum bekerja, selama bekerja, dan sudah bekerja berarti apa? Jangan sekali-kali keluar rumah. Jangan sekali-kali melangkahkan kaki keluar rumah sebelum lingkaran yang menguasai. Ingat tadi, lingkaran yang menguasai itu di dalam dada. Lingkaran yang menguasai di dalam dada. Isinya apa? Keyakinan-keyakinan. Isinya apa? Keberanian-keberanian. Berani tidak berani, semangat tidak semangat, bergairah tidak bergairah, yakin tidak yakin. Semuanya itu di dada. Berarti yang dimaksud sebelum bekerja sudah tawakal, harus full cas dulu, harus full cas dulu. Dadanya harus diisi dengan apa? Keyakinan pada kekuatan Allah. Isinya apa? Yakin.
Apa maksud yakin kekuatan itu bersandar pada Allah? Maknanya menjadikan Allah sebagai backingnya. Nah, saya biasanya menjelaskan ini sangat panjang. Apa yang dimaksud backing itu? Backing itu bicara perasaan ya. Backing itu masalah apa? Perasaan. Merasa punya backing itu pengaruhnya sangat besar. Misalnya saja, ada dua orang pemuda. Yang satu namanya Pak Joko, yang satu namanya Pak Bambang. Pemuda, Mas Joko dan Mas Bambang. Mohon maaf kalau namanya ada yang sama. Mas Joko sama Mas Bambang ini gedenya sama, umurnya sama, sama-sama pemuda, bobotnya sama, kemampuan berkelahinya juga sama, sabuknya sama-sama karate sabuk putih. Kemudian tantangan lewat sosmed, lewat WA. Joko, berani enggak berantem sama saya? Siapa takut? Bambang, Bambang. Ayo, kapan? Tanggal mainnya? Di mana? Tempatnya, waktunya, tentukan. Akhirnya sepakat. Besok hari Minggu jam 6 pagi di alun-alun saya tunggu. Kita ketemu di sana, mari kita tunjukkan siapa yang lebih hebat. Kita berantem di sana. Joko sama Bambang jam 6 pagi langsung ketemu di alun-alun. Penonton udah banyak. Begitu Joko nongol, Bambang nongol, kaget. Musuh saya Joko toh. Langsung Bambang lari terbirit-birit. Wah, penonton kecewa kan. Wajar. Bambang kok lari kenapa? Bang, sini. Belum berantem kok sudah lari. Tangkep tanya, kenapa kamu lari? Saya takut sama Joko. Kenapa takut? Gedenya ya sama, tingginya sama, beratnya sama, sabuknya ya sama-sama sabuk putih. Kok lari kenapa? Udah. Saya nggak berani. Nggak usah dilanjut. Pulang. Kenapa kamu takut? Ternyata Joko anaknya Pak Lurah. Udah jangan diteruskan. Loh kenapa? Saya ini kan cuma anaknya petani. Bapak saya itu buruh tani. Tempatnya Pak Lurah. Gimana nanti nasib bapak saya? Loh tapi bapakmu kan enggak ada. Udah. Jangan cari perkara. Bambang ketakutan, beda sama Joko. Wah, malah petentang gitu. Kenapa dia merasa gagah berani? Karena merasa backingnya Lurah. Kenapa Bambang ketakutan? Merasa tidak punya backing. Jangan main-main dengan backing. Wujudnya nggak ada. Bapaknya nggak ada, tapi kenapa Joko gagah berani merasa backingnya Pak Lurah? Kenapa Bambang ketakutan merasa nggak punya backing? Itu yang dimaksud dadanya sudah full cas. Beda ceritanya kalau Joko anaknya Pak Lurah datang, ternyata Bambang datang anaknya bupati. Siapa yang lari? Joko lari terbirit-birit. Kenapa? Kalah backing. Beda lagi kalau Bambang anaknya bupati, Joko anaknya presiden, ya Bambangnya yang lari terbirit-birit. Berarti kesimpulannya apa? Semakin tinggi backingnya, semakin berani itu orang. Semakin besar backingnya, semakin berani itu. Walaupun wali kota berani lawan menteri. Misalnya. Kenapa? Backingnya lebih gede. Tapi nanti kalau backingnya hilang, bablas anginnya itu. Nyalinya jadi ciut, jadi mengkerut, sembunyi kolong jembatan. Kenapa? Backingnya hilang. Itu normalnya manusia. Walaupun bapaknya nggak ada, tetap
Baking itu perasaan dalam dada. Nah, sekarang yang jadi pertaruhan apa? Siapa baking yang paling besar? Harus dijawab. Jawabnya tentu saja apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lebih besar? Ada yang berani melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baking yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, apakah umat Islam di dalam dadanya merasa punya backing Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo buktikan. Karena seperti generasi sahabat yang kita ceritakan tadi, kenapa sahabat gagah berani? Kenapa sahabat itu terdepan di dalam dakwah? Kenapa sahabat mimpi-mimpinya besar, menguasai dunia, menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia? Kenapa? Dadanya dipenuhi dengan backing yang maha besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ciri-cirinya dia dadanya sudah full tawakal kepada Allah? Cirinya apa? Selalu memunculkan energi yang dahsyat, energi yang besar, semangat yang tinggi, semangat yang menyala-nyala. Itu ciri-ciri dadanya sudah full charge. Sudah full charge. Kalau loyo, ngantuk, antura, turu, tidur, delosar, mana buktinya punya backing Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak punya semangat apa-apa. Bohong itu kalau bilang punya backing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini baru perkara dada ya, baru perkara dada, harus beres dulu. Ini harus menjadi penyangga, nancep di kepala. Ini tawakal yang benar. Dadanya ini harus jadi penyangga, cirinya apa? Nancep di kepala. Nah, ini sangat berpengaruh pada lingkaran yang dikuasai manusia. Sangat berpengaruh. Pengaruhnya apa sekarang? Nah, sekarang jujur saja. Saya biasanya kalau di offline saya tanya. Kalau tiba-tiba ada orang yang ditangkap polisi, digelandang di kantor polisi, diinterogasi, siap dipukuli misalnya ya. Suruh milih. Kamu lebih suka mana? Dibackingi jenderal bintang 4, jenderal angkatan darat bintang 4, siap jadi backing di belakang Anda, berdiri tegak, atau memilih dibackingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita mantap yang mana? Di belakang kita ada jenderal bintang 4 pakai baju hijau, tegak, ketika diinterogasi polisi, sama backing kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo pilih mana? Jujur aja. Ada yang berani mengatakan Allah nggak jujur itu. Mohon maaf, nggak jujur. Normalnya orang lebih mantap mana? Lebih mantap backingnya jenderal bintang 4. Polisi takut. Jangankan bintang 4. Saudara saya itu pernah tangkap polisi, dia bawa Kopassus cuma sersan, cuma sersan. Ya, polisi yang itu zaman dulu ya, zaman jaya-jayanya Orde Baru. Itu walaupun polisinya perwira itu ngelawan sersan, takutnya minta ampun. Datang itu bawa belati komando itu langsung ditancapkan ke meja kok. Mana ponakan saya yang ditahan di sini, langsung tancapkan, takutan. Yang didatangi itu Kapolresnya. Langsung Kapolresnya. Dulu masih apa?
pangkatnya masih sama, Letnan Kolonel, dulu belum AKBP. Itu lawan sersan takut itu. Dia langsung keluarkan itu, sendirian itu masuk kantor polisi. Langsung tancapkan di besok. Jelek, mana ponaan saya yang tahan sini. Langsung dikeluarkan. Ayo, mantap mana? Apalagi jenderal, baru sersan aja udah kalang kabut. Milih mana? Dibackingi Allah sama dibackingi jenderal? Jujur. Normalnya lebih mantap jenderal. Kenapa? Jawabnya mudah. Karena jenderal kelihatan dan Allah tidak kelihatan. Itu jawabnya. Kenapa kita selalu tidak merasa dibackingi Allah? Kenapa susah sekali merasa backingnya Allah? Termasuk saya, jujur aja. Susah sekali. Dada ini diisi perasaan, backing saya itu Allah, backing saya Allah. Sekarang pandemi merajalela, kena COVID, tergeletak, masih bisa ngomong backingnya Allah, backingnya Allah. Bisnis morat-marit, bisnis hancur, masih bisa ngomong backingnya Allah, Allah maha besar, Allah maha kaya, Allah maha menolong, masih bisa? Bohong itu. Susah, secara jujur susah. Beda kalau tiba-tiba datang konglomerat, uangnya triliunan, kasih 1 miliar saja sudah, wah semangat. Langsung muncul. Kenapa? Karena kelihatan. Nah ini yang jadi pertaruhan, ini yang paling berat. Menjadikan dada yang dipenuhi keyakinan, keimanan pada Allah, penyangga bagi kehidupannya. Ini yang berat. Nah, sekarang harus tahu kuncinya. Bagaimana caranya memaksa otak kita, akal kita itu benar-benar merasa backingnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah benar-benar di belakang kita. Walaupun Allah tidak kelihatan. Ini yang paling berat. Ternyata rahasianya masih rahasia. Rahasianya apa? Otak kita harus dipaksa seperti melihat Allah. Caranya bagaimana? Nah, kita harus berani menembus dimensi otak kita, dimensi sebab musabab, seperti dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti logika kita itu dilingkupi oleh kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sulit sekali. Kecuali syarat dan ketentuan dipenuhi. Bagi yang pengen merasa selalu backingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah itu berada di belakang kita, ada 3 syarat. Silahkan, siapa-siapa saja yang mau memenuhi 3 ini, insya Allah selalu merasa Allah di belakang. Pasti Allah membantu kita. Nah, ini yang susah. Kalau mau silahkan. Syaratnya 3 ini dipenuhi. Kalau nggak mau ya sudah, cukup sekian. Wassalam. Kalau di offline biasanya saya tawarkan. Mau nggak? Kalau nggak mau ya sudah, cukup sekian. Nah, kalau mau, syaratnya apa? Akal harus ditembus dulu. Dilingkupi dengan apa? Penyangganya tadi. Bagaimana agar akal mau tunduk, yakin, seperti melihat jenderal di depan kita. Yakin kepada Allah seperti melihat jenderal di depan kita. Kuncinya ada 3. Kalau ingin menjadikan Allah sebagai backingnya, syarat pertama apa? Silakan dipenuhi. Syarat pertama, misi hidupnya, tujuan hidupnya,
harus sesuai dengan tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini syarat pertama. Harus ada revolusi dalam menetapkan visi dan misi hidup. Kalau visi dan misi hidupnya tidak sesuai dengan keinginan Allah, tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia, jangan harap Allah mau nolong kita. Allah nggak mau jadi backing kita. Kalau sukses itu namanya istidroj. Istidroj itu dijelomprong kayak gitu. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa, istidroj. Sudah di pinggir jurang tinggal dorong masuk, itu namanya istidroj. Sukses kaya raya, tapi visi dan misi hidupnya tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah, istidroj itu. Mau dijelomprongkan sama Allah. Ini nomor satu. Kalau mau silahkan. Syarat kedua, masih ada yang kedua. Dalam menjalani misi hidupnya, manusia ini harus mau terikat dengan syariat Allah. Walaupun Allah nggak melihat kita tidak tahu Allah sedang murka atau sedang ridho, kita tidak bisa melihat wajah Allah, tapi kita bisa memastikan bahwa Allah akan ridho, Allah akan mendukung, atau Allah murka dengan apa? Tahu syariat Allah. Kalau langkah-langkah hidup kita dalam menjalani misi hidup kita itu melanggar syariat Allah, pasti Allah murka. Dan kalau langkah-langkah hidup kita, termasuk dalam bisnis kita, dalam dakwah kita, dalam ibadah kita, sesuai dengan syariat Allah, pasti Allah akan di belakang kita. Allah pasti jadi backing kita. Itu syarat kedua. Sudah cukup? Belum, ternyata masih ada syarat yang ketiga. Yaitu apa? Dalam menjalankan misi hidupnya, walaupun sudah terikat dengan syariat Islam, harus ditambah terikat dengan sunatullah. Kalau tidak mau terikat dengan sunatullah, berarti dia orang Arab Badui. Tawakalnya Badui. Belas nggak mau terikat dengan sunatullah. Suruh bisnis, ngitung nggak mau. Udahlah, untung-untung gitu loh. Bisnis yang ngawur itu berarti tidak tawakal. Nggak ada planning, nggak ada perhitungan, nggak ada perencanaan. Itu tidak bertawakal. Jangan ngaku-ngaku bertawakal. Selesai, alhamdulillah. Itu tawakal jenis ketiga. Konsekuensinya apa? Manusia ini akan senantiasa memiliki himmah dan azimah yang tinggi. Hidupnya akan mulia. Benar-benar menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnasi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Manusia ini akan berani menembus batas-batas dimensi sebab musaghar tadi. Walaupun modalnya kecil, walaupun badannya kecil, walaupun orang tuanya melarat, dia punya mimpi-mimpi yang besar. Kenapa? Tawakalnya benar. Dia akan senantiasa bersemangat, pemberani, dan tidak mudah putus asa. Wah, kayak pramuka ya. Hidupnya senantiasa terikat dengan syariat Allah, dan hidupnya senantiasa terikat dengan sunnatullah. Nah, kenapa tawakal yang benar itu sebelum kerja, selama kerja, setelah kerja harus tawakal? Semua dalil tentang tawakal tidak memberi kesempatan satu detik pun manusia lepas dari tawakal kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah,
gemetarlah hati mereka. Dadanya sudah full charge. Apa ciri-ciri dadanya full charge? Nama Allah disebut langsung bergetar. Satu frekuensi. Apabila dibacakan ayat Allah, imannya bertambah-tambah. Berarti full charge dadanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka itu bertawakal. Ini nggak ada syarat dan ketentuan. Tawakal harus sepanjang waktu, sepanjang hayat, sepanjang hidup. Tidak ada satu detik pun yang boleh kosong dari tawakal. Allahu la ilaha illa huwa. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Hendaklah orang-orang mukmin itu hanya bertawakal kepada Allah saja. Pasrahnya, backingnya hanya kepada Allah. Hadis Nabi, ada 70.000 orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Siapa? Mereka adalah orang yang tidak mencuri-curi, tidak melepas burung sebelum bepergiannya, yang mempercayai sial atau tidaknya, yang tidak membakar diri dengan besi panas, dengan kepercayaan itu bisa menghilangkan penyakitnya, dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb. Seandainya engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya bertawakal, pasti Allah akan memberimu rezeki, sebagaimana halnya burung diberi rezeki. Pagi hari mereka pergi dengan perut kosong, sore hari kembali dengan perut yang sudah penuh. Dalil-dalil tadi memberikan pemahaman kepada kita bahwa seorang muslim tidak boleh sedikit pun, secuil pun kosong dari tawakal, dan tidak boleh ragu-ragu dalam bertawakal. Walaupun hanya sekejap, walaupun hanya sedetik, untuk setiap urusan, setiap pekerjaan, setiap masalah yang dihadapinya, tidak boleh kosong dari tawakal. Wajib selalu bertawakal pada Allah secara mutlak, tanpa ada embel-embel apapun. Kalau ada hadis i'qil wa tawakal, itu hadis pelajaran untuk orang Arab Badui yang memahami tawakal, itu melepaskan hukum sebab musabab. Tadi sudah dibahas. Oke, sekarang contohnya apa? Nah, tadi syaratnya 3 kan? 1, 2, 3. Mau memenuhi? Silahkan. Kalau enggak, ya sudah. Kalau kita ingin memenuhi 3 syarat tadi, insya Allah menjadi manusia yang paling hebat, paling dahsyat dunia akhirat. Syarat pertama tadi apa? Visi dan misi hidupnya harus sesuai dengan visi dan misi hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan hidup? Apa misi hidup di dunia ini? Yang diinginkan Allah itu seperti apa? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa sih Allah harus menurunkan Rasul membawa agama yang benar? Jawabnya apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wah, ini ngeri ini kalau ditunjukkan. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Apa maknanya? Oh, untuk dimenangkan atas semua agama-agama yang ada. Ini kalau terdengar orang sekarang marah itu. Wah, itu mesti intoleran itu. Itu anti pluralisme. Itu pasti radikal. Pengennya Islam menang sendiri. Saya pernah digituin itu. Saya balik tanya, Anda nggak suka kalau Islam itu menang? Anda nggak suka kalau Islam bisa mengalahkan semua agama-agama yang ada? Nggak suka, dia bilang gitu. Nggak suka. Langsung saya tutup. Walau karihal musyrikun.
Walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Wassalam. Pasti banyak yang nggak suka. Allah ngerti kok. Allah itu pengennya yang menang Islam saja, yang menguasai dunia Islam saja, seluruh manusia masuk Islam. Itu pengennya Allah. Suka enggak? Enggak suka. Walau karihal kafirun. Ayo. Saya ini muslim. Walau karihal munafikun. Ayo, kurang apanya coba? Kurang mantap, tambahi ayatnya. Nah, ini lebih tegas lagi ini Al-Baqarah 193 ini. Ini lebih ngeri lagi nih. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinulillah. Perangilah mereka semua itu sampai tidak ada fitnah atau kekafiran, sehingga semua agama itu hanya untuk Allah semata. Semuanya itu Islam. Itu misi keinginan Allah menurunkan agama ini. Dan agama itu sudah dibebankan kepada manusia. Sehingga kalau Islam itu sampai kalah, terinjak-injak, tidak menguasai dunia, tidak mengatur dunia, namanya gagal total. Misi kita gagal total. Bahasa Jermannya apa? Gatot kaca, gagal total, kakean cangkem. Bohong kita, ini sudah mengemban misi. Ini yang ada di dalam benaknya para sahabat. Ini yang ada dalam otaknya para sahabat. Pikirannya sahabat cuma satu. Dakwah, dakwah, dakwah. Menyebarkan Islam, Islam, Islam ke seluruh penjuru dunia dengan harta dan jiwanya. Itu pikirannya sahabat. Yang lain-lain itu mengikuti. Oke, bisnis untuk kepentingan dakwah. Kerja untuk kepentingan dakwah. Sekolah untuk kepentingan dakwah. Menikah untuk dakwah. Punya anak untuk dakwah. Semua untuk dakwah. Misi utama hidup menyebarkan Islam. Tidak ada yang lain. Inilah yang diinginkan Allah. Ini yang diinginkan Allah. Jadi Allah itu menghendaki semua agama itu tunduk pada Islam, dikalahkan oleh Islam. Allah itu pengen Islam yang menang. Nah, kita mau selaras dengan keinginan Allah enggak? Kalau kita punya tujuan hidup sendiri, misi hidup sendiri, bohong kita mengatakan pengen jadi Allah itu backingnya. Itu bukan tawakal. Ini keinginan Allah. Menurunkan manusia di atas muka bumi ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini keinginan Allah. Harus menjadi visi dan misi hidup umat Islam. Itu syarat pertama. Wah, baru pertama udah ngeri ya. Bisa nggak ya? Ini syarat pertama. Kalau ingin Allah jadi backingnya. Ayo dirombak semua misi dan visi hidup ini. Menjadi poros kehidupan kita. Semua harus mengikut. Ini baru syarat pertama. Kalau benar-benar ingin Allah jadi backingnya. Ini generasi sahabat. Makanya Allah ridho dengan mereka. Allah memenangkan mereka. Allah menjadikan Islam jaya di tangan mereka. Musuh-musuh yang besar. Perang Mu'tah itu Romawi sekitar 200.000 orang, ada yang mengatakan 300.000 pasukan. Melawan 3.000. Itu bisa porak-poranda. Nggak masuk akal. Nah, kalau dadanya sudah full seperti itu, siap bertawakal. Nah, kalau dibuka tulisannya bukan Superman. Buka tulisannya apa? Tawakal. Nah, mantap kan? Kalau kita tujuan hidupnya sudah benar, siap menjadikan Allah jadi backingnya. Walaupun berat. Mengislamkan, menyebarkan Islam seluruh dunia berat. Taliban baru muntuk-muntuk punya negara aja sudah
dihabisi semuanya, memberi syarat-syarat yang mengerikan. Tidak boleh melaksanakan syariat Islam, tidak boleh. Jerman kemarin itu sampai Perdana Menterinya ngomong, kanselernya itu. Kalau sampai Taliban berani melaksanakan syariat Islam menjadi khilafah, semua bantuan akan diputus. Selama ini mereka bantu Taliban. Jangan main-main kalau sampai berani melaksanakan syariat. PBB sudah mengultimatum. Kalau sampai melaksanakan syariat Islam secara kafah, ini malapetaka besar, mungkin akan dilumat. Sebagaimana Madinah dulu, pasukan sekutu akan diturunkan. Berat, memang berat. Tapi siapa yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini harus menjadi backing kita, harus membara di dalam dada kita. Tetap optimis, semangat, pantang menyerah. Dan buah tawakal itu terikat dengan hukum syariat. Bagaimana agar cita-cita besar itu terwujud? Terikat dengan hukum syariat. Ini materi keempat ya. Dakwahnya harus benar, jangan ngawur dakwah. Tujuan tidak menghalalkan secara segala cara, harus terikat dengan contoh teladan dari Rasul. Kalau pengen Allah jadi backingnya. Kalau bikin cara sendiri ya jangan berharap Allah mau bantu. Rasul mencontohkan ada marhalah-marhalah dakwah. Marhalah 1 taskif wa takbin misalnya ya. Ada marhalah 2, ada marhalah 3. Rasul tahap pertama dulu dakwahnya dengan pengkaderan dan pembinaan. Harus diawali dengan itu. Terus pertanyaannya bagaimana menghasilkan kader yang benar-benar handal? Nah ini harus terikat dengan sunnatullah. Bagaimana membentuk seorang pengemban dakwah yang handal. Bagaimana metode membangkitkan, harus digebrak ya gebrak, menyadarkan, membentuk pemahaman yang baik, presentasinya harus baik, power-powernya harus baik, itu sunnatullah. Bagaimana membentuk skill, keterampilan dakwah, retorika yang baik, itu keterampilan dakwah sunnatullah. Dan sunnatullah memang mungkin gagal, mungkin berhasil. Kalau gagal tidak pernah putus asa, terus semangat, kalau berhasil nggak pernah sombong. Tetap bertawakal. Sebagai penutup, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jami'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang selalu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Yang kalau mereka ditakut-takuti, ada orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan siap menyerang kamu. Takutlah pada mereka. Ini peristiwa perang Ahzab kan. Sudah dikepung tentara sekutu. Jumlahnya 24.000. Pasukan Islam di Madinah cuma 3.000. Siap melumat Madinah. Ayo takut. Ternyata perkataan mereka itu malah menambah-nambah keimanan mereka. Dan jawabannya hanya satu kalimat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung kami. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.